Lukas pasal 15. Perumpamaan domba yang hilang. Ayat 1, dan semua pemungut cukai dan orang berdosa mendekati dia untuk mendengarnya. Maka orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, katanya, Siapakah di antaramu, yang mempunyai 100 ekor domba, jikalau ia kehilangan satu di antaranya, tidak meninggalkan ke-99 ekor di padang belantara, dan pergi mencari yang terhilang sampai ditemukannya. Dan bila ia telah menemukannya, ia meletakkannya di bahunya dengan bersukacita. Dan ketika ia sampai di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, katanya kepada mereka, bersukacitalah bersama saya, karena saya telah menemukan domba saya yang hilang. Aku berkata kepadamu, bahwa demikianlah kesukaan yang akan terjadi di surga, sebab seorang berdosa yang bertobat lebih daripada 99 orang benar yang tidak perlu bertobat. Perumpamaan keping perak yang hilang. Ayat 8. Atau perempuan manakah, yang mempunyai 10 keping uang perak, jikalau ia kehilangan sekeping, tidakkah ia menyalakan sebuah lampu, menyapu rumah itu dan mencari dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan apabila ia menemukannya, ia memanggil sahabat dan tetangganya berkumpul, katanya, bersukacitalah bersama saya, karena saya telah menemukan uang perak saya yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada kesukaan di hadapan malaikat-malaikat Allah karena seorang berdosa yang bertobat. Perumpamaan putra yang terhilang. Ayat 11, dan ia berkata, adalah seorang mempunyai 2 orang putra. Maka yang lebih muda dari mereka berkata kepada bapaknya, Bapa, berikan kepada saya bagian harta yang jatuh pada saya, lalu ia membagi hartanya kepada mereka. Dan tidak beberapa lama kemudian, putra yang bungsu itu mengumpulkan semuanya, lalu pergi ke suatu negeri yang jauh, dan di sana ia menghabiskan hartanya, hidup berfoya-foya. Dan ketika ia sudah menghabiskan semuanya, timbullah suatu kelaparan yang hebat di dalam negeri itu, maka ia mulai kekurangan. Lalu pergilah ia bergabung dengan penduduk negeri itu, dan orang itu menyuruhnya ke ladangnya untuk menggembalakan babi. Maka ia ingin mengisi perutnya dengan ampas makanan babi, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Dan ketika ia menyadari tentang dirinya, ia berkata, betapa banyak hamba upahan Bapakku limpah dengan roti, tetapi saya binasa oleh kelaparan. Saya akan bangkit dan pergi kepada bapa saya, dan saya akan berkata kepadanya, Bapa, saya telah berdosa terhadap surga dan di hadapanmu. Dan saya tidak lagi layak untuk disebut putramu, jadikanlah saya seperti seorang hambamu. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, tetapi ketika ia masih jauh, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan, lalu lari dan memeluk lehernya dan menciumnya. Maka putra itu pun berkatalah kepadanya, Bapa, saya telah berdosa terhadap surga dan di hadapanmu, dan tidak layak lagi disebut putramu. Tetapi bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, bawakanlah jubah yang terbaik dan kenakan kepadanya, lalu kenakan sebuah cincin pada tangannya dan kasut pada kakinya. Dan bawalah anak lembu yang tambun kemari dan sembelihlah, lalu marilah kita makan dan bersukaria. Karena putraku ini telah mati dan hidup kembali, ia telah hilang dan ditemukan, dan mereka mulai bersukaria. Maka putranya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia datang dan mendekati rumah itu, ia mendengar musik dan tari-tarian. Dan ia memanggil seorang dari hamba-hamba itu dan menanyakan apa artinya hal-hal ini. Lalu ia berkata kepadanya, saudaramu telah datang dan bapamu telah menyembelih anak lembu yang tambun, sebab ia telah menerima dia kembali dengan selamat dan baik-baik. Maka marahlah ia dan tidak mau masuk, sebab itu bapaknya keluar dan membujuknya. Tetapi ia menjawab dan berkata kepada bapaknya, lihatlah, bertahun-tahun saya telah melayanimu, juga saya tidak pernah melanggar perintahmu, namun engkau tidak pernah memberi saya seekor anak kambing,
supaya saya boleh bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi ketika putramu ini datang, yang telah menghabiskan hartamu dengan perempuan sundal, engkau telah menyembelih anak lembu tambun baginya. Tetapi ia berkata kepadanya, putraku, engkau selalu ada bersamaku, dan segala sesuatu yang kumiliki adalah milikmu. Patut dan haruslah kita bersukacita dan bergembira, karena saudaramu ini telah mati, hidup kembali, dan telah hilang, ditemukan kembali.